dari maskapai Sriwijaya Air, dan ada Kapten Toto Subandoro. Beliau ini adalah dari Direktur Quality Safety Security Sriwijaya Air, dan tentunya ada Mbak Nur Febriani. Selamat datang di Prime Time News. Selamat malam. Ya, dan sebelumnya ini kita akan membicarakan kronologisnya dulu sebelum kita ke Pak Toto untuk mengetahui kenapa sebenarnya penumpang diwajibkan untuk mematikan telepon seluler mereka. Sebelumnya saya akan ke Mbak Ulia. Mbak Ulia ini yang pertama kali berinteraksi dengan sang pelaku ya? Iya, benar. Iya, jadi Anda yang pertama kali menegur, itu bagaimana awalnya? Pada saat menegur, dia duduknya di dekat tila darurat dan saya harus info kepada penumpang tersebut bahwa Bapak itu harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan beliau harus bersedia membantu kami pada saat keadaan darurat. Pada saat saya mau info, beliau masih memakai handphone, dia sedang SMS, saya menegurnya dengan pelan, Bapak maaf, saya minta tolong handphonenya tolong dimatikan karena saya mau info sebentar tentang mengenai jendela darurat tersebut. Saya bilang begitu, terus Bapak tersebut tidak merespon. Saya bicara seperti itu, saya menegur kembali, Bapak maaf, saya minta tolong handphonenya tolong dimatikan sebentar, saya mau info sebentar tentang jendela darurat tersebut. Setelah itu Bapak itu menyembunyikan handphone tersebut. Saya info kepada penumpang yang lain yang duduk di dekat jendela darurat tersebut. Ya baik, kita juga akan menanyakan bagaimana sebenarnya ekspresi sang bapak yang akhirnya memukul Mbak Febri ketika Anda pertama kali menegurnya untuk mematikan telepon selulernya ya. Ya pemirsa, kita akan segera kembali saat lagi, tetap di Prime Time News. Kami akan usai kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, kembali di Prime Time News, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih seputar insiden yang terjadi di maskapai Sriwijaya Air. Mbak Ulia, tadi berarti Anda sempat berinteraksi pertama kali dengan sang pelaku ya Pak Zakaria ini, dan saat itu konteksnya ketika posisi pesawat sudah mau take off ya? Sebelum selesai boarding. Tapi pesawat sudah jalan atau bagaimana? Belum jalan ya. Tapi memang secara keselamatan pesawat harusnya memang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan menggunakan gadget ataupun alat elektronik lainnya. Iya betul. Iya baik. Saya akan ke Mbak Febri. Mbak Febri, sebelumnya bagaimana saat ini kondisinya? Apa ada yang terganggu dari pendengarannya atau bagaimana? Sampai saat ini telinga saya sebelah kiri masih sakit. Di bagian dalamnya pendengaran saya terganggu. Jadi kayak ada gema di dalam kayak tertutup apa gitu pendengaran saya. Seperti tersumbat begitu ya? Sudah sempat ke dokter usai insiden pemukulan? Selesai dari situ saya sempat visum. Saat itu ditekan juga sama dokternya, terasa sakit. Tapi saat itu kuping saya masih bunyi berdengung, jadi saya belum bisa bedakan apa pendengaran saya kayak gimana. Kalau yang sebelah kiri waktu itu belum bisa. Tapi hari ini keadaannya udah nggak terlalu sakit bagian luarnya, tapi suaranya masih berdengung, agak bergema juga. Tadi sore sempat sakit sekali sampai saya juga sempat nggak tahan juga, saya minta untuk ke dokter juga, tapi kayaknya besok mungkin saya baru bisa. Jadi sekarang kalau dalam kondisi misalnya terbaring begitu dan kebutuhan menekan sisi kuping kiri itu masih terasa sakitnya terasa. Ya? Tidak dalam posisi berbaring atau tertekan aja, dia tetap terasa beda. Oke, lalu Mbak itu awalnya bagaimana sampai ada cerita pemukulan? Apa Mbak ketika meminta sang penumpang untuk mematikan handphone dan tidak menggunakan handphone itu nadanya mungkin yang kurang ramah atau bagaimana? Sebelumnya saya sudah dengar dari Mbak Ulia duluan bahwa dia sudah ditegur, tapi tadinya saya tidak tahu penumpang yang mana, nomor kursinya berapa. Tapi kan setelah Mbak Ulia cerita, pintu kita ditutup, saya ke depan untuk melakukan security check. Saya cek cabin, apa penumpang sudah pakai seat belt, mematikan handphone dan sebagainya. Saat itu saya menemukan beberapa penumpang yang masih handphone di dalam keadaan menyala. Saya tegur, tapi mereka dengan kooperatif, mereka mau mematikan handphonenya dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada reaksi yang negatif dari mereka ke saya. Tapi pada saat saya ke bapak tersebut, saya melihat handphonenya, keypadnya dalam keadaan menyala. Saya tidak tahu apa sudah mati atau belum. Yang saya lihat masih menyala, maka saya langsung tegur bapak itu. Saya bilang, bapak maaf, saya minta bapak maaf, tolong handphonenya dimatikan dulu ya pak. Saya bilang begitu. Bapak tersebut menyodorkan handphonenya ke hadapan saya, ke arah wajah saya. Lalu saya lihat handphonenya. Saat itu screen-nya memang gelap, tapi keypad masih menyala. Jadi saya pikir mungkin sudah dimatikan, masih proses mati, saya kurang tahu. Terus saya bilang, ya sudah bapak
masukkan aja, karena saya lihat dia di dekat pinggangnya ada tempat handphonenya gitu. Maksud saya biar dia kembalikan aja, nggak apa-apa gitu. Maksudnya saya udah lihat. Terus bapak itu sempat marah. Saya kurang begitu jelas kata-katanya, tapi dengan nada tinggi, dan dia bilang kurang lebih intinya handphone ini sudah mati gitu. Lihat dulu kalau handphone ini sudah mati. Saya sempat kaget karena mungkin intonasinya buat saya terdengar marah. Saya sempat kaget, loh kok bapaknya kasar gitu. Terus saya bilang, maaf bapak, saya cuma mengingatkan bapak untuk matikan handphone aja ya pak. Setelah itu saya tinggal penumpang tersebut, saya melakukan security check terus sampai ke depan. Dari depan ke belakang, dari depan saya tugasnya di belakang. Dari depan saya kembali ke belakang, saya lihat bapak itu memang masih marah melihat saya, tapi tidak ada reaksi apa-apa lagi. Jadi sempat ada bertemu pandang begitu ya sepanjang flight itu kan sekitar 50 menit ya? Iya. Setiap saya lewat, memang saya perhatikan bapak itu masih melihat saya dengan marah gitu, tapi tidak ada respon apa-apa juga dari bapak selain melihat ke saya, ke arah saya. Setelah itu dalam kondisi seperti apa? Melotot atau bagaimana gesturnya? Ya agak marah ya, ngeliatin saya agak emosi aja gitu. Ditahan dulu, berarti ini masih memang emosi ya sepanjang penerbangan ya, ditahan dulu. Kita ingin mengetahui lagi lebih detail bagaimana sampai akhirnya Anda bisa mendapatkan 2 kali pukulan ya. Ya pemirsa, kami akan segera jeda kembali, pastikan Anda masih bersama Prime Time News. Ya, kembali di Prime Time News, kembali kita dengarkan apa kronologis dari pengakuan Mbak Febri yang sudah hadir di Prime Time. Mbak Febri, tadi Anda sudah menjelaskan sepanjang penerbangan masih berlangsung, Bapak ini memang sepertinya memang masih mendongkol begitu ya, sempat juga memandang Anda begitu dengan tatapan yang kurang ramah. Lalu pada saat sudah mendarat, landing, apa yang terjadi sampai Bapak ini lalu menggulung koran dan memukul Anda? Pada saat mendarat, tidak terjadi apa-apa. Saat itu saya di belakang berdua dengan Mbak Ulia, greeting untuk passenger yang disembaking, penumpang turun dari pesawat. Sampai penumpang terakhir nggak terjadi apa-apa dan mereka semua baik-baik aja. Kita nggak sama sekali tidak ada terlihat akan ada sesuatu gitu. Sampai tiba-tiba bapak itu datang, dia marah-marah dengan dia datang ngomong dengan nada tinggi, terus dia bilang, kamu jangan kasar, kurang lebih kata-katanya kamu jangan kasar, lain kali lebih sopan, dan yang lainnya. Saya udah hampir nggak dengar, kejadian begitu cepat. Tiba-tiba bapak tadi sudah pegang koran yang digulung itu, dia pukulkan sekali ke pipi saya sebelah kiri. Lalu saya coba lari untuk report ke kapten saya di depan. Paling tidak saya memberitahu kru yang lain, karena apapun yang terjadi di dalam pesawat selama penerbangan, saya harus report, mereka harus tahu. Saya cari interfon terdekat. Interfon itu jaraknya sekitar 1,5 meter dari saya. Jadi saya coba lari. Bapak itu sempat mungkin mau nahan atau gimana. Saya terdorong ke depan sampai nabrak Mbak Ulia. Kemudian saya pegangan sama dinding pesawat. Terus saya coba lari, tapi dia pukul saya lebih keras di bagian telinga. Saat itu saya cuma dengar suara dengung kuat di telinga sebelah kiri. Rasa sakit, saya udah nggak ingat apa-apa, cuma bisa bilang astagfirullahaladzim bapak. Saya langsung istilahnya chime untuk sempat shock ya Anda? Iya, saya call captain dan saya coba bilang, captain saya ditampar. Sempat menangis karena beredar informasi di Twitter seperti dari itu. Dari situ aku udah hampir nggak sadar melakukan apa gitu. Saya cuma bisa saya lari ke arah kaptennya. Saya udah lihat soalnya kapten keluar untuk lihat penumpang. Mbak Ulia udah teriak ke bawah, tangkap bapak itu. Saya lari ke arah kapten supaya langsung difoto atau apa, bikin dokumentasi. Langsung saat itu first officer-nya, co-pilotnya langsung bikin dokumentasi bagian telinga saya. Saya ke belakang lagi karena mau masih tanggung jawab saya saat itu kan. Saya lihat dulu di belakang sudah clear, tidak ada penumpang, baru saya turun. Saat itu di bawah sudah ramai, bapak itu sudah dikelilingin banyak orang. Penumpang juga? Ada penumpang, security bandara, dan beberapa orang dari bandara, mungkin cleaning service dan sebagainya. Ada beberapa banyak orang di situ, bapak itu masih teriak-teriak. Maaf. Bapak itu terus, yang saya dengar, kapten sempat melerai, maksudnya menenangkan bapak itu. Dia bilang, bapak kalau misalnya memang marah atau apa, prosedurnya kan ada. Bisa misalnya penumpang tersebut merasa tidak puas dengan pelayanan kami, bisa membuat surat komplain atau enggak bicara langsung dengan supervisor. Dalam setiap penerbangan ada supervisornya, atau bicara langsung dengan kapten saya juga kan bisa gitu. Saat itu selama 55 menit penerbangan sama sekali bapak itu tidak ada menghubungi kami
menyampaikan keberatan atau apa, sama sekali tidak ada gitu. Saat itu dibilang seperti itu dengan kapten saya, dia tidak menjadi tenang, dia malah bilang, saya ini penumpang ini raja. Dia bilang, saya beli tiket pakai uang, biar kapok dia. Dia ulang-ulang kata-kata itu. Akhirnya kapten bilang, ya sudah, tenang Anda dulu. dengar sendiri dia mengatakan ini? Iya, semua orang di situ mendengar. Banyak saksi di situ, sampai akhirnya kapten memutuskan untuk ya sudah kita selesaikan baik-baik di kantor Sriwijaya aja. Di setiap bandara kita ada ruangan untuk Sriwijaya khusus gitu. Lalu kita ke kantor sama-sama, tapi karena ternyata itu penerbangan paling malam ke Pangkal Pinang dari Sriwijaya, jadi mungkin orang juga sudah sedikit, udah sepi. Akhirnya tidak jadi diproses di situ. Bapak ini berusaha untuk pergi, terus dia malah bilang, saya cuma nempelin koran ke pipi saya aja, kamu fitnah saya di depan banyak orang. Nah, saat itu kejadian itu saksinya Ulia, dia bilang, Bapak saya lihat sendiri, dan ada penumpang yang bilang, saya saksi, saya menyaksikan kejadian. Oke, Mbak Ulia kan menyaksikan ya pada saat dua kali dipukul dengan menggunakan koran. Saat itu bagaimana reaksi penumpang yang ada di dekat Mbak Febri? Yang ada di dekat Mbak Febri, reaksinya dia kaget dan ibu tersebut sampai menangis melihat kejadian. Jadi ada penumpang yang sampai shock juga begitu melihat ini. Berarti istilahnya kalau memang mau dibawa ke ranah hukum ini saksi bukan hanya dari pihak Sriwijaya saja ya? Dari penumpang juga ada. Ya oke. Bapak itu lalu masih kasar tidak dengan Mbak Ulia? Karena kan juga Mbak sempat menegur dia seusai pemukulan. Enggak, cuma dia berargumennya udah emosinya terlalu tinggi ya. Jadi masih berargumen terus sampai di kantor polisi pun tetap berargumen. Oke, baik. Pemirsa, kita juga akan menerangkan kepada Anda mengapa pada saat berada dalam pesawat Anda harus mematikan telepon seluler. Kita akan mendengar penjelasan dari Kapten Toto, tapi sebelumnya kita ikuti dulu informasi yang satu ini. Perangkat elektronik telepon seluler atau handphone yang aktif dalam pesawat terbang dapat mengganggu kendali atau sistem navigasi pesawat terbang. Pelanggaran dalam hal ini mengakibatkan keselamatan pesawat, penumpang, dan awak pesawat terancam. Handphone adalah perangkat elektronik yang dapat mengeluarkan dan menerima gelombang radio yang sangat kuat. Frekuensi gelombang radio dari handphone sama dengan frekuensi komunikasi di dalam kokpit pesawat. Alat komunikasi di kokpit pesawat menggunakan peralatan digital yang sangat sensitif terhadap frekuensi gelombang radio. Karena frekuensinya yang sama dan digunakan bersamaan dapat mengganggu sistem komunikasi pesawat. Setidaknya ada 2 kasus kecelakaan pesawat akibat frekuensi radio, yaitu pada September 98, pesawat Qantas 747 tiba-tiba miring dan mendaki setinggi 700 kaki saat akan mendarat di Bandara Heathrow, London. Ada beberapa gangguan pada pesawat terbang akibat penggunaan handphone, diantaranya arah terbang melenceng, gangguan komunikasi, dan gangguan indikator bahan bakar. Selain telepon seluler, ada juga beberapa perangkat elektronik yang penggunaannya dibatasi dalam pesawat terbang, diantaranya laptop, pemutar musik digital, dan game player. Pada intinya, perangkat elektronik dalam pesawat tetap tidak boleh digunakan sembarangan, terutama pada saat-saat kritis, yaitu saat pesawat akan lepas landas dan saat mendarat, karena 90% kecelakaan pesawat udara terjadi pada saat ini. Saat lepas landas dan mendarat, pramugari akan meminta penumpang untuk mematikan semua peralatan elektronik. Karena tidak semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakan sistem yang canggih, maka mau tidak mau, penumpang harus mengikuti instruksi pramugari demi kenyamanan dan keselamatan penerbangan. Tim Liputan, Metro TV. Iya, untuk lebih jelas lagi kita langsung minta penjelasan dari Kapten Toto. Kapten, ini sebenarnya jika kita tidak mematikan telepon dan sudah men-switch ke airplane mode, itu kan juga ada ya pilihan untuk beberapa gadget. Mereka biasa tidak mau mematikan dengan alasan seperti itu. Itu masih boleh tidak diterima oleh pihak maskapai? Iya, ini bicara tentang keselamatan penerbangan ini memang unik sekali ya. Khususnya apalagi bicara di Indonesia. Ini sangat rumit karena kepatuhan terhadap tata tertib di naik pesawat udara itu sangat, bisa dikatakan sangat rendah sekali. Barangkali bagi penumpang yang sering bepergian tidak di luar negeri itu mereka bisa tertib dan sangat tertib. Tapi di maskapai di Indonesia sendiri mereka suka sekali melanggarnya. Memang naik pesawat udara itu kan dipenuhi dengan satu kepastian ya. Semua tindakan itu selalu dengan kepastian. Bisa dikatakan begitu. Termasuk penggunaan alat-alat elektronik tersebut. Memang ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa
oh bisa nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu berpengaruh terhadap sistem navigasi. Beberapa gadget kan bahkan sudah mempunyai tipe mode airplane mode pesawat terbang begitu. Jadi seakan-akan tidak menangkap sinyal tapi bisa tetap main permainan, games begitu. Itu masih dalam area aman atau memang sama sekali tidak boleh ketika berada dalam pesawat? Itu ada apa namanya fase-fasenya ya, fase-fasenya. Pada saat khususnya pada saat take off dan landing itu menjadi sangat krusial sekali. Sehingga tadi berangkat kepada ketidakpastian tadi, karena penerbangan ini menuntut kepastian, makanya semua yang kurang pasti itu dilarang. Ya. Semua yang kurang pasti dilarang, sehingga semua tertuang di dalam tata tertib atau aturan kalau Indonesia berada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sanksinya apa jika tidak mau menuruti ini? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu tertera di pasal 412 kalau nggak salah ya, ayat 5 itu dikatakan bahwa mereka bisa terkena denda selama 2 tahun kurungan atau 200 juta denda uang. Ya, dan selama ini selama pengalaman Anda menjadi pilot juga di maskapai, pernah tidak ada kasus di mana penumpang menolak sampai-sampai harus dikenakan sanksi ini? Nah, sesuai dengan pengalaman yang selama ini, memang kita lemah di law enforcement ya, karena sebenarnya undang-undangnya sudah sangat cukup kuat dan sangat detail, dan itu undang-undang tentang penerbangan nomor 1 itu mungkin undang-undang paling tebal di antara undang-undang yang ada di Indonesia. Sangat rinci dan itu dituangkan jadi dalam tata tertib pada saat naik pesawat udara. Nah ini ya yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Sriwijaya itulah satu doktrin safety yang mereka laksanakan dengan baik. Tapi apresiasi dari para penumpang, barangkali penumpang juga kurang paham atau sengaja melanggar, karena kebanyakan penumpang Indonesia yang menggunakan maskapai yang lain dan tidak di Indonesia, mereka bisa tertib dengan baik. Ini yang persoalan-persoalan yang... Berarti masalah budaya penumpang di Indonesia juga? Budaya penumpang di Indonesia. Ya, baik. Saya kembali lagi pertanyaan saya, karena ada beberapa Twitter yang masuk ke sini yang juga mengatakan tolong ditanyakan oleh Metro TV. Sebenarnya kadang kan juga ada beberapa maskapai yang bahkan kita boleh menggunakan handphone di atas pesawat begitu, handphone dari pesawat. Nah ini apakah memakai sinyal yang berbeda atau sinyal yang sama dengan yang digunakan oleh telepon seluler biasa? Ya, itu kalau menggunakan pesawat terbang yang sudah bisa menggunakan telepon, itu memang sudah melalui sertifikasi dari Badan Sertifikasi Penerbangan setempat. Itu melalui proses yang cukup panjang, dan itu tidak semua maskapai penerbangan bisa melakukan itu semua, ya, tidak bisa melakukan penerbangan melakukan telepon dari pesawat udara. Bahkan bisa dikatakan mengenai flight mode tadi, flight mode pramugari akan mengalami kesulitan melihat apakah itu sudah flight mode atau bukan. Maka itu menjadi satu aturan yang baku dalam penerbangan, harus harus dimatikan. Iya, baik. Ya, harus dimatikan supaya tidak terjadi kerancuan di antara penumpang yang lain. Ya, itu dia tadi yang saya tanyakan, flight mode itu. Terima kasih Pak Toto. Saya akan kembali ke Mbak Febri. Mbak Febri, saat ini Anda juga sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya. Tapi dari pihak sang pelaku, Pak Sakaria, melalui pengacaranya mengatakan pihak pelaku sudah berusaha meminta maaf, dan juga saat itu dalam kondisi ada masalah keluarga, istri sedang sakit dan sedang dioperasi. Menanggapi ini Mbak bagaimana? Apakah mau memaafkan, mau berdamai atau bagaimana? Setelah saya melapor ke kepolisian, saat itu memang ada orang mendatangi saya. Dia bilang dia adiknya bapak tersebut. Dia meminta maaf atas nama keluarga kepada saya. Dan menanyakan perihal apa ya tadi yang terjadi. Saya sempat bilang sama dia kalau kronologisnya mungkin bisa tanya sama kepolisian, karena saya sudah lapor kepada polisian, dan saya tidak punya saya nggak bisa ngomong sama orang lain yang saya juga mungkin nggak kenal. Saya juga jelaskan sama dia bahwa saya sudah melakukan visum. Memang dari pihak keluarga tersebut sempat mendatangi saya, tapi saya bilang kalau memaafkan, saya juga manusia biasa. Saya manusia biasa. Ibu tersebut juga sempat bilang sama saya bahwa Pak Zakaria sedang ada masalah. Saya juga punya keluarga. Saya juga tahu kalau keluarga saya sakit, saya mungkin merasakan kalut yang sama dengan bapak tersebut. Tapi mohon maaf, saya bilang kalau memaafkan mungkin saya bisa memaafkan. Tapi saya tetap melanjutkan proses tersebut karena di sini saya yang merasa teraniaya gitu. Saya merasa saya dianiaya. Jadi saya pikir saya punya hak untuk tetap mendapatkan peradilan, saya tetap punya hak untuk melaporkan, dan saya tidak bisa membiarkan
buat saya tindakan semacam itu saya tidak bisa biarkan. Saya juga nggak mau ada terjadi lagi hal seperti itu gitu. Saya juga mudah-mudahan dari pihak keluarga juga ngerti, mau maklumi juga itu. Saya sampai berarti secara personal memaafkan, tapi proses hukum lanjut begitu ya. Tetap minta proses baik. untuk berlanjut. Terima kasih Mbak Febri, juga Mbak Ulia dan Pak Toto sudah hadir untuk Prime Time News.